Pertama-tama saya sampaikan selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Saya Mesak Engelbert dari kelas pasar modal B1 nomor mahasiswa 30566 akan menyampaikan analisis fundamental. Analisis fundamental tentang perusahaan PT PP Properti Tbk atau dikenal dengan PPRO. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya pengen menyampaikan ke teman-teman tentang analisis fundamental. Apa sih analisis fundamental itu? Analisis fundamental adalah teknik analisa yang digunakan oleh investor untuk membantu keputusan membeli saham. Analisis fundamental atau fundamental analisis adalah teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan, analisis industri, dan analisis pasar. Selanjutnya saya akan mengajak Pak Isnanda dan teman-teman untuk melihat profil perusahaan PT PP Properti Tbk atau profil PPRO. PT PP Properti Tbk atau PPRO merupakan anak usaha kontraktor BUMN PT Pembangunan Perumahan Persero yang mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia Selasa 19 Mei 2015. PT PP Properti didirikan pada 12 Desember 2013. Kantor pusat PPRO beralamat di Plaza PP Wisna Subianto, lantai 2 Jalan Letnan TB Simatupang. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PPRO adalah bergerak dalam jasa pembangunan dan perdagangan. Kegiatan utama PP Properti adalah melakukan pengembangan properti seperti apartemen, hotel, perkantoran, mal. Pusat telah mengembangkan sekitar 31 proyek pada ketiga tipe pengembangan yang terdiri dari 20 proyek residensial, 8 proyek komersil, dan 3 proyek hospital. Bidang properti. Dalam melakukan analisis fundamental, data rasio perusahaan di subsektor properti ini menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasinya. Saya mengambil 4 perusahaan yang bergerak di bidang properti. Yang pertama itu ada PPRO, PT PP Properti Tbk. Yang kedua itu ada ARMY, PT Armedian Karya Utama. Yang ketiga itu ada Wika, PT Wijaya Karya Tbk. Yang keempat itu ada PMII, PT Furnitur Med Indonesia Tbk. Ada beberapa indikator dalam melakukan analisis fundamental yang membantu investor untuk melakukan investasi. Indikator fundamental yang menjadi acuan bagi investor untuk melakukan investasi yaitu dengan melihat jenis rasio antar perusahaan yang bergerak di bidang properti. Selanjutnya, untuk melihat jenis rasionya, kita akan melakukan perbandingan antara keempat perusahaan berikut. Yang pertama itu kita melihat perbandingan ROE. Yang kedua ada kita melihat perbandingan DER. Yang ketiga kita melihat perbandingan PER antara keempat perusahaan berikut. Yang kelima kita akan melihat perbandingan PBPR antara keempat perusahaan yang bergerak di bidang properti. Yang terakhir ada dividend yield. Keempat perusahaan ini sama-sama akan membagikan dividen, tapi dividennya itu akan juga menjadi perbandingan bagi investor untuk melakukan investasi. Setelah memahami apa itu fundamental, apa itu data subsektor, saya mengajak teman-teman untuk memahami lebih dalam lagi tentang instrumen yang dilakukan dalam investasi fundamental.
Instrumennya itu apa itu ROE, apa itu DER, apa itu PBPR, dan apa itu dividend yield. Untuk investasi jangka panjang membutuhkan analisis keuangan. Investor yang mampu melakukan analisis lebih mudah untuk menjatuhkan pilihan pada perusahaan yang baik untuk diinvestasikan. Selanjutnya, apa itu ROE? ROE yaitu perbandingan antara laba bersih dan kekayaan bersih perusahaan. ROE menjadi indikator yang menunjukkan efisiensi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada DER, Debt to Equity Ratio, yaitu perbandingan antara jumlah utang modal bersih perusahaan dengan DER kurang dari 1 dianggap lebih baik dan potensial untuk dipilih. Selanjutnya ada PER, Price to Earning Ratio, yaitu perbandingan antara harga saham dan laba per saham dari perusahaan. PER juga menjadi petunjuk mengenai lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal. Selanjutnya ada PBPR, Price to Book Value, adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Digunakan untuk melihat seberapa besar kelipatan dari nilai per saham perusahaan dengan nilai bukunya. Selanjutnya ada dividend yield, yaitu perbandingan antara dividen per saham dan harga saham yang mengidentifikasikan bahwa laba bersih perusahaan dalam keadaan. Setelah melihat data rasio perusahaan yang bergerak di bidang sektor properti, saya mengajak Pak Isnandar dan teman-teman untuk melihat instrumen. Ada 5 instrumen yang dilakukan investor dalam analisis fundamental. 5 instrumen tersebut ada ROE. Kita akan membandingkan perbandingan ROE keempat perusahaan yang bergerak di bidang properti. ROE yang pertama itu ada ROE PPRO sebesar 2,22%. Yang kedua ada ROE ARMY sebesar 1,20%. Yang ketiga ROE WIKA sebesar 1,36%. Yang terakhir atau yang keempat ada ROE FMII sebesar 0,07%, sangat kecil. Selanjutnya kita melihat instrumen DER. Untuk PPRO instrumennya sebesar 310,31%. Untuk ARMY sebesar 21,18%. Untuk WIKA sebesar 376,16%. Untuk PMII sendiri sebesar 39,37%. Instrumen selanjutnya ada PER. Untuk PPRO, PER-nya sebesar 48,48. Untuk ARMY, PER-nya sebesar 25,26. Untuk WIKA sebesar 67,84. Untuk PMII sebesar 3.497,40. Untuk PBPR yang pertama itu ada PPRO sebesar 1,08. Untuk PBPR ARMY sebesar 0,31. Selanjutnya ada WIKA, PBPR-nya sebesar 0,92. Yang terakhir PMII, PBPR-nya sebesar 2,05.
2,36. Untuk instrumen terakhir yaitu dividen yield PPRO sebesar 0,80%. Untuk AMRY tidak ada, mungkin dikarenakan beberapa faktor. Ada perusahaan yang tidak membagikan dividen. Mungkin salah satu faktornya itu dikarenakan COVID sendiri. Jadi perusahaan untuk memilih untuk menahan dividen untuk pengembangan perusahaan ke depan. Untuk ARMY sendiri untuk dividennya tidak ada pembagian. Untuk Wika dividennya sebesar 3,67%. Untuk PMII sama seperti ARMY, untuk dividennya tidak ada. Analisis fundamental ada 5 instrumen tadi. Selanjutnya kita akan melakukan analisis ranking, perolehan ranking antara keempat perusahaan tersebut. Sumber data yang saya ambil ini berasal dari RTI Bisnis pada tanggal 21 April 2021. Kita akan melihat perolehan ranking untuk jenis rasio yang pertama itu ROE. ROE dimenangkan oleh Wika dengan skor 1. Di posisi kedua ada PPRO, yang ketiga ada ARMY, untuk yang keempat ada PMII. Perolehan ROE dimenangkan oleh Wika dengan skor 1. Untuk DER perolehan ranking untuk ranking pertama itu ada ARMY, di posisi kedua ada PMII, di posisi ketiga ada PPRO. Ini sama, PPRO dan Wika sama-sama menempati posisi ketiga ya teman-teman. Wika posisi ketiga. Untuk perolehan ranking untuk DER dimenangkan oleh ARMY di posisi pertama, diikuti posisi kedua oleh PMII, ketiganya ada PPRO dan Wika. Perolehan ranking untuk PER di urutan pertama dimenangkan oleh ARMY, di posisi kedua ada PPRO, di posisi ketiga ada Wika, di posisi keempat ada PMII. Untuk PER perolehan pertama dimenangkan oleh ARMY. Untuk PBPR perolehan ranking pertama itu dimenangkan oleh ARMY lagi dengan skor 1. Untuk di posisi kedua dimenangkan oleh Wika, di posisi ketiga dimenangkan oleh PPRO, di posisi keempat dimenangkan oleh PMII. Untuk dividen yieldnya perolehan ranking pertama dimenangkan oleh Wika, untuk posisi kedua dimenangkan oleh PPRO. Untuk ARMY dan PMII seperti yang saya katakan tadi, untuk dividennya tidak ada, dikarenakan itu tadi mungkin karena COVID sehingga kedua perusahaan tersebut tidak membagikan dividen atau lebih menahan keuntungannya untuk kedepannya. Untuk jumlahnya dilakukan perolehan analisis ranking untuk PPRO dengan skor 12. Untuk perolehan ranking ARMY ada sebesar 6, Wika sebesar 8, untuk PMII sebesar 14. Setelah melihat analisis ranking, analisis ranking ini akan menjadi acuan kembali bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja yang dapat memicu investor untuk melakukan investasinya. Untuk perolehan ranking dimenangkan oleh
PMII sebesar 14, di posisi kedua ada PPRO, di posisi ketiga ada Wika, dan di posisi keempat ada ARMY. Ranking keempat perusahaan yang bergerak di bidang properti, saya mengajak teman-teman untuk melihat mengapa PPRO, mengapa saya memilih analisis perusahaan PPRO atau PT-PP Properti Tbk. Yang pertama itu alasannya karena PT-PP Properti adalah anak perusahaan yang mengembangkan 3 bisnis, yaitu residensial, mall dan edutmen. Selanjutnya ada hotel yang tersebar di seluruh Indonesia. Alasan kedua itu peringkat BB Plus menunjukkan bahwa surat utang memiliki rasio kredit yang cukup rendah. Hal ini meningkat bahwa posisi kas PPRO yang cukup memadai sehingga membuat tingkat likuiditas perusahaan lebih baik. Alasan ketiga, PT-PP Properti, lokasi proyek hunian tersebar luas di wilayah strategis. Jawa menjadi salah satu keunggulan perusahaan. Saat ini PPRO sedang mengembangkan proyek di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Semarang, dan Malang. Ini merupakan ketiga instrumen alasan mengapa saya melakukan analisis fundamental PPRO atau perusahaan PT-PP Properti Tbk. Selanjutnya saya mengajak teman-teman dan Pak Isnandar untuk melihat struktur kepemilikan saham PT-PP Properti. Struktur kepemilikan sahamnya untuk PT-PP sebesar 64,96%, untuk construction dan investment untuk kepemilikan saham 0,06%, itu dipegang oleh Yayasan YKKPP atau Yayasan Kesejahteraan Karyawan Perumahan, Pembangunan dan Perumahan. Untuk publik sendiri memiliki saham yang tersebar sebesar 34,98%. Pemegang sahamnya untuk PT-PP Properti sebesar 64,96%, untuk YKPP sebesar 0,6%, publik sebesar 34,98%. Jadi total semua dari persentase ketiga pemegang saham ini totalnya sebesar 100%. Berikut ada Direktur dan Komisaris PPRO atau perusahaan PT-PP Properti Tbk. Berikut susunan lengkap komisaris dan direksi PPRO yang baru. Saya kemarin sempat membaca berita, jadi PPRO melakukan pergantian direktur dan komisaris untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih baik ke depannya. Berikut susunan komisaris dan direksi yang dilakukan PPRO telah melakukan perombakan terhadap komisaris dan direksinya. Untuk komisaris utama diduduki oleh Agus Purbianto. Untuk komisaris independen ada Arianto Sutadi. Komisaris independen yang ketiga ada Wahyu Indro Widodo. Ini merupakan susunan komisaris dari PPRO. Yang selanjutnya ada direksi. Direksi untuk direktur utama diduduki oleh Sinur Linda Yudhistina. Untuk direktur keuangan diduduki oleh Denny Budiman. Untuk direktur operasi 1 ada Rudi Harsono.
Direktur Operasi kedua ada Arso Anggoro. Untuk Direktur Bisdep dan HCM diduduki oleh Fajar Saipul Bahri. Nah, ini merupakan susunan atau direktur dan komisaris dari perusahaan PT PP Properti Tbk. Selanjutnya, PT PP Properti juga sempat memperoleh beberapa penghargaan dalam penilaian kinerja. PPRO raih penghargaan pada Asia Pacific STIP Award 2018 pada tanggal 5 Juni 2018. Pengembang properti terkemuka PT PP Properti dengan kode sahamnya PPRO kembali meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional. Kali ini PPRO meraih penghargaan dari Asia Pacific STIP Award. Asia Pacific STIP Award merupakan ajang kompetisi bisnis tingkat internasional yang diselenggarakan oleh The STIP World yang berpusat di AS, Amerika Serikat, di mana ajang terbuka ini untuk seluruh perusahaan dan organisasi yang terdapat di 22 negara kawasan Asia Pasifik serta diikuti oleh lebih dari 600 perusahaan sebagai nominator inovasi bisnis. Jadi PPRO pernah meraih penghargaan pada Asia Pacific STIP Award 2018. Ini penghargaan yang pertama. Untuk penghargaan yang selanjutnya, PPRO meraih penghargaan sebagai salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia. PT PP Properti Persero terus meraih berbagai penghargaan dalam berbagai bidang di atas. Keberhasilan meningkatkan kinerja perseroan dari tahun ke tahun. Meraih penghargaan sebagai The Best Epic Company dalam acara Indonesia Best Electric Award 2016. Penghargaan tersebut diterbitkan oleh majalah Listrik Indonesia, bekerja dengan SWA dan didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia Mineral, PT PLN Persero, dan Dewan Energi Nasional. Ini merupakan foto dari serah terima penghargaan yang didapatkan oleh PPRO sebagai The Best Epic Company pada tahun 2016. Kita akan melihat penghargaan selanjutnya, itu PT PP Persero, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia. Perseroan meraih BUMN karena PT PP ini merupakan salah satu anak perusahaan BUMN. BUMN Performance Awards BPA 2020 yang terbaru. Penghargaan tersebut diberikan pihak penyelenggara dikarenakan perseroan berhasil masuk dalam daftar 9 atau 9 BUMN yang berhasil meraih level industri leader dalam asesmen KPKU 100 BUMN yang dilakukan oleh tim asesmen Forum Excellent BUMN pada tahun 2019, di mana perseroan berhasil mendapatkan skor sebesar 677,5. Skor ini melebihi dari skor yang ditargetkan oleh perseroan sebesar 6,54. BPA 2020 diselenggarakan oleh Forum Excellent BUMN bekerja sama dengan majalah Infobank. Jadi ini penghargaan yang diraih PPRO dalam
BUMN Performance Award 2020. Selanjutnya kita melihatkan CSR yang dilakukan PPRO. Selain perusahaan yang bergerak di bidang properti, PPRO juga melakukan kegiatan CSR sebagai komitmen yang harus dilakukan perusahaan terhadap lingkungan, komitmen yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan terutama masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan, di lingkungan produksi perusahaan. Kegiatan CSR yang dilakukan PPRO, PT Properti, rayakan HUT dengan kegiatan CSR. Berikut merupakan berita yang saya ambil dari media cetak, media elektronik yang ada di internet. Pengembang properti PP Properti merayakan ulang tahun yang kelima. Di usia yang masih muda ini, PPRO banyak rekam jejak dari setiap perjalanan dan perkembangan. Sebagai bentuk CSR dari ruang lingkup sekitar perusahaan, PPRO mengadakan syukuran dan santunan untuk anak yatim dari yayasan sekitaran Bekasi dan Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan gerbang awal dari harapan perusahaan untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran bisnis selama mengarungi tahun 2018 dan juga menghadapi tahun 2019. Direktur Utama PPRO Taufik Hidayat dalam keterangan tulisannya pada Sabtu 15 Desember 2018. Selain kegiatan CSR berupa santunan, PPRO juga melakukan kegiatan donor darah dan berhasil mengumpulkan 2.200 kantong darah untuk selanjutnya akan diserahkan ke Palang Merah Indonesia atau PMI. Kegiatan donor tersebut dilakukan oleh seluruh proyek PPRO yang tersebar di beberapa wilayah, yakni Bandung, Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya, Solo, dan Balikpapan. Nah, ini merupakan kegiatan CSR yang dilakukan PPRO dalam merayakan HUT ulang tahun PPRO yang kelima. CSR PT Properti Tbk. Wujud dari CSR JPO yang dibangun PPRO diresmikan oleh Wali Kota. Pengembang properti dengan segmen pasar menengah terkemuka di Indonesia, PT PP Properti melalui anak usaha PT Wisma 100 Sejahtera kembali melaksanakan salah satu program Corporate Social Responsibility atau CSR dengan membangun fasilitas publik berupa jembatan penyeberangan orang atau biasa disingkat JPO yang berlokasi di Jalan Manggoda Raya, Depok. Misi PPRO adalah bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga PPRO berusaha mewujudkan program CSR yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Dengan begitu, kami juga ikut andil dalam membantu program pemerintah dalam pembangunan fasilitas publik. Untuk materi yang selanjutnya ada income statement. Ini merupakan income statement dari PPRO yang saya ambil dari aplikasi RTI Bisnis. Untuk tabel berwarna biru merupakan income statement, untuk berwarna pink ada revenue, dan yang berwarna hijau merupakan NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya pada tahun 2016 hingga 2017 terjadi sedikit penurunan profit
dari PPRO. Untuk 2017 ke 2018 ada sedikit peningkatan dari profit PPRO dari 2018 ke 2020. Mulai dari 2018 ke 19 mengalami penurunan. Untuk 2019 ke 2020 penurunannya sangat drastis. Ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya, mengapa PPRO melakukan perubahan dari struktur komisaris untuk meningkatkan profit dari PPRO. Di tahun 2020 kenapa bisa di bawah 5%? Karena ini berkaitan dengan kondisi sekarang, kondisi pandemi Covid, di mana investasi di bidang properti tidak bisa berkembang pesat dikarenakan Covid-19. Berikutnya ada tabel balance sheet. Untuk balance sheet dari PPRO mulai tahun 2016 ke 2017 mengalami sedikit penurunan. 2017, 18, 19 dan 2020 terjadi peningkatan dari balance sheet perusahaan PPRO. Untuk kesimpulannya, PPRO adalah usaha dari PT Pembangunan Persero Tbk atau PTPP, salah satu perusahaan konstruksi terintegrasi terbesar di Indonesia. Masalah umum yang dihadapi perusahaan properti adalah bahwa perolehan pendapatan serta laba mereka cenderung tidak stabil. Dari tahun ke tahun, pandemi virus corona menyebabkan sektor properti kembali meredup. Penurunan penjualan pada situasi saat ini lebih berat karena terdapat kebijakan PSBB, pembatasan sosial skala besar, penurunan pendapatan yang dipicu oleh menurunnya penerimaan dari penjualan properti. Penurunan pendapatan dipicu permintaan dan penjualan dari properti. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan saya dan teman-teman untuk memahami tentang analisa fundamental untuk investasi saham. Sekian dan terima kasih.